Pak Stalin, bolehkah saya bertanya? Mangga, silahkan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Begini Pak Stalin, katakanlah Meksiko dan Spanyol bergabung dengan blok Axis selama Perang Dunia II. Bagaimana hasilnya? Apakah sejarah akan berubah? Skenario ini memang menarik dan untuk memahaminya, kita harus membayangkan dampak dari keputusan tersebut di berbagai aspek. Namun meski dengan tambahan kekuatan dari Meksiko dan Spanyol, hasil akhir dari Perang Dunia II kemungkinan besar tidak akan jauh berbeda. Mari kita lihat beberapa alasan mengapa. Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. 1. Geografi dan strategi. Pertama-tama, kita harus mempertimbangkan lokasi geografis kedua negara ini. Meksiko, yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat, mungkin akan membuat Amerika lebih waspada. Bisa jadi Amerika Serikat akan memfokuskan lebih banyak sumber daya militernya untuk mempertahankan perbatasan dan kawasan Amerika Tengah serta Karibia. Namun kekuatan industri dan militer Amerika Serikat saat itu sangat besar, jauh melampaui kemampuan Meksiko. Meskipun Meksiko memiliki beberapa keuntungan strategis, seperti akses ke Teluk Meksiko dan kedekatan dengan Kanal Panama, mereka kemungkinan besar tidak akan mampu mendominasi wilayah tersebut dalam jangka panjang. Amerika Serikat dapat dengan cepat memobilisasi pasukan dan sumber daya untuk menahan ancaman ini. Di teater Eropa, Spanyol memiliki potensi untuk mengancam jalur suplai sekutu di Mediterania dan Atlantik, terutama jika mereka memberikan akses kepada Angkatan Laut Jerman untuk menggunakan pangkalan-pangkalan mereka. Namun kondisi internal Spanyol pada waktu itu sangat rapuh. Negara ini baru saja keluar dari perang saudara yang melemahkan ekonomi dan militernya. Dengan begitu, meskipun posisinya strategis, Spanyol tidak dalam kondisi yang cukup kuat untuk menjadi ancaman besar bagi sekutu. 2. Kondisi militer. Militer Meksiko pada saat itu tidak memiliki kekuatan yang dapat menandingi angkatan bersenjata Amerika Serikat. Sebagian besar pasukan Meksiko terfokus pada pertahanan dalam negeri dan tidak memiliki pengalaman perang skala besar seperti yang dimiliki oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Di sisi lain, Spanyol di bawah Francisco Franco, meskipun memiliki militer yang lebih terlatih, tetap tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan gabungan sekutu di Eropa Barat. Lebih-lebih lagi, Franco cenderung berhati-hati dalam melibatkan Spanyol dalam konflik besar setelah perang saudara yang menghancurkan. Namun, anggaplah mereka berdua benar-benar berkomitmen mendukung Axis. Meksiko bisa mencoba mengganggu operasi militer Amerika Serikat di Pasifik dengan mendukung serangan Jepang di wilayah itu. Sementara itu, Spanyol bisa membuka front baru di Afrika Utara, bekerja sama dengan Italia dan Jerman untuk menekan sekutu di Mediterania. Meski demikian, kedua negara ini masih harus menghadapi superioritas logistik dan industri sekutu yang sangat besar. 3. Reaksi sekutu. Sekutu, terutama Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet, memiliki sumber daya militer dan ekonomi yang jauh lebih besar daripada gabungan blok Axis. Penambahan Spanyol dan Meksiko ke Axis akan membuat sekutu harus menyebar lebih banyak pasukan mereka ke berbagai front baru, yang tentunya akan meningkatkan biaya perang dan mungkin memperpanjang konflik. Namun kekuatan industri sekutu, terutama Amerika Serikat, sudah terbukti mampu memproduksi senjata, amunisi, dan kendaraan perang dalam jumlah yang luar biasa. Mereka juga memiliki kemampuan untuk memobilisasi pasukan dalam skala besar dan menempatkannya di berbagai front di seluruh dunia. Sekutu kemungkinan besar masih akan mampu mengatasi ancaman tambahan ini, meskipun dengan lebih banyak korban dan kerusakan. Yang keempat, dinamika internal. Selain faktor-faktor eksternal, kita juga harus mempertimbangkan kondisi internal Meksiko dan Spanyol. Bergabungnya kedua negara ini dengan blok Axis bisa memicu ketidakstabilan dalam negeri. Di Meksiko, populasi yang mayoritas tidak mendukung fasisme kemungkinan akan melawan, menimbulkan perlawanan internal yang dapat melemahkan posisi mereka dalam perang. Di Spanyol, meski Franco berkuasa dengan tangan besi, ketegangan pasca perang saudara dan keruntuhan ekonomi bisa memperburuk situasi jika mereka terlibat dalam konflik besar lainnya. Kesimpulan, dalam skenario ini, meskipun dengan tambahan Meksiko dan Spanyol, blok Axis tetap akan menghadapi tantangan besar dalam mengalahkan sekutu. Dengan kekuatan industri, logistik, dan sumber daya manusia yang jauh lebih besar, sekutu kemungkinan besar masih akan memenangkan perang, meski dengan harga yang lebih mahal dan waktu yang lebih lama.
Pada akhirnya, Meksiko dan Spanyol mungkin akan menyesali keputusan mereka menghadapi kekalahan dan konsekuensi berat dari keterlibatan mereka dalam perang. Jadi, meskipun ada skenario ini, sejarah tidak banyak berubah. Benar sekali. Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan industri dan aliansi yang kuat memiliki pengaruh besar dalam menentukan hasil perang besar seperti Perang Dunia II. Meksiko dan Spanyol, meskipun memiliki potensi strategis, dua negara ini tidak cukup kuat untuk mengubah arah konflik besar ini secara signifikan.